Kodok lah, termasuk yang namanya Dede. Ya, makanya saya bilang ya, jangan sampai itu ya calon gubernur itu masuk perangkap. Satu, ya kenapa? Ya, Dede ini akan menjebak nantinya. Jangan alasan ini tiba-tiba muncul Dede, ya dari mana awal pintu masuknya? Muncul Dede. Muncul Dede itu informasi dari siapa saksinya selain Akbar, selain Saka, ya selain Liga Akbar, ya kan? Tiba-tiba muncullah Dede, ya yang namanya tempat-tempat pelarian termasuk ke Pak RT itu nggak bisa. Masuklah ke rumahnya saksi-saksi yang lain, nemulah Dede, ya. Dia berani bersaksi dan ini dan itu, ya kan, bahkan dia mau menggantikan yang 7. Muncullah akhirnya si Tuan Takur, ya kan. Si Tuan Takur jadi muncul kembali kakaknya Pina, ya kan. Ya toh? Nah, Dede datang sendiri. Nah, makanya saya bilang Dede itu masuk dari mana pintunya? Apakah dia diundang? Apa dikasih tahu sama siapa? Apa disuruh siapa? Perlu dipertanyakan. Ya, itu si Dede. Dede ini muncul dari mana? Masuk pintu mana ini tadinya ke rumah orang itu? Ya kan? Betul nggak? Ya. Lah kita tahu Deddy Mulyadi itu orang baik. Tahu lah sekarang dia orang baik itu banyak yang tidak disukai sama lawannya, ya. Lawannya mau menjarain dia setelah dia didatangi Dede, apes dia. Kenapa? Lah itu salah satunya dilaporkan ke yang namanya Polda Metro Jaya karena dia pencemaran nama baik secara publik, itu nama baik gitu loh, ya. Lah ini memang harus cerita kemana-mana, bro. Ya, cerita kemana-mana dari sandiwaranya Tuan Takur ini, ya. Bukan fitnah itu, bro. Ya, fitnah sama yang namanya kita menguak sejarah dari awalnya ini, ya. Kita harus menguak pertama kakaknya Pina. Komunikasinya. Ya, komunikasinya kakaknya Pina sama siapa? Ya, nggak mungkin dia nggak punya yang namanya handphone, cuman Pina doang. Nggak mungkin. Kedua, komunikasi kakaknya Pina dengan Pinanya, dengan Ekinya, dengan bapaknya Eki, itu yang tahu, ya kan? Komunikasi Eki dengan bapaknya seperti apa, itu cyber kita harus bertindak. Nah, kedua, ya, yang namanya tadi, ya setelah habis nonton tadi, cara dia komunikasinya sama kakaknya Pina seperti apa, itu harus ditanyakan. Lacak semuanya, ya dilacak. Saya bukan mencari gip di sini, ya, jangan kasih gip, ya. Saya mencari keadilan. Orang-orang yang tidak bersalah disiksa, disuruh minum air kencing, dijadikan tersangka pembunuhan. Seandainya itu keluarga kamu, bagaimana? Berpikirnya di situ. Saya mencari keadilan, ya, menyuarakan keadilan ini, ya. Jangan sampai kita ini dibodohi terus, ya. 2 periode loh Bapak Jokowi, masa terbekukan gitulah. Ya, musyawarahlah dengan rakyat seperti apa, keluhan rakyat itu ditolong didengar, ya. Nah, itu satu tema tadi ada 3 inti. Komunikasi kakaknya Pina ke Ruhidiana itu seperti apa, melalui apa, ya kan? Itu satu. Kalau memang dia punya handphone, lacak handphonenya, ada. Ya, kemudian komunikasi dengan yang namanya Eki, nggak mungkin, ya, dia tahu. Nah, kemudian ada dia bilang laporan ternyata orang yang memberikan kabar itu adalah pelaku. Dari mana dia tahu kalau itu pelaku, ya kan? Belum diinterogasi apa-apa dia udah menyatakan itu pelaku, ya kan? Itu kedua. Nah, perlu dipertanyakan, bro. Komunikasi kakaknya Pina ke yang namanya Pak Rudiana itu perlu iniin. Komunikasi Pak Rudiana ke anaknya Eki itu perlu dilacak. Apakah mungkin kakaknya Pina nggak punya handphone 2016 lalu? Bisa jadi dia komunikasi dengan yang namanya Eki, gitu. Ada 3 inti loh dalam hal itu, ya. Nah, jadi kita harus godok-godok.
Ya kenapa? Ya, yang lebih hebat lagi makanya saya bilang, ya kan? Dulu saya bilang, Mel, Aep, Linda, tangkap dulu. Lalu kesurupan periode kedua. Setelah kita teriakkan tangkap Aep, tangkap Mel, tangkap Linda. 3 itu. Saya bukan fitnah itu. Ya, tangkap itu 3 orang itu. Mulai deh berhamburan, ya kan? Mulai deh berhamburan dia. Yang tadinya bebas, ya, siaran langsung terus, yang namanya di TikTok, cari gip kata kamu itu, ya kan? Menghilang dia. Nah, kita bukan cari gip di sini, kita mencari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ingat, saya bukan cari gip di sini. Saya cari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Cari yang namanya penegak hukum yang benar-benar membentuk keadilan. Kalau punya rasa manusiawi di sini, ya di sini khususnya, ya kan. Nah, orang yang kata kamu terjun ke lapangan aja, terjun ya ke lapangan ya. Ada yang bilang turun tangan, ya kan, turunin. Tuh, itu yang lebih lucu ya. Keluar kau ya. Ini udah keluar. Buat apa Bapak Presiden membuat yang namanya BTS untuk digital canggih kita? Seharusnya kita punya digital canggih ya, khususnya untuk para penyidik. Komunikasi kakaknya Pina dengan Tuan Takur sama kru-krunya harus dilacak. Tuh ya. Itu harus dilacak. Paham kamu? Ya. BTS kita banyak untuk kita berperan di digital. Kata Bapak Jokowi, kamu jangan sampai ketinggalan. Kamu kerjanya cuma nyinyir, raja orang udah berperan di digital yang lain, kamu masih nyinyir aja di situ, ya kan? Kau orang lain udah pindah ke planet sono, kamu masih demo aja di situ. Itu kata Bapak Jokowi. Jadi ingat, kita harus punya semangat dari Bapak Jokowi juga kata-katanya. Jangan sampai ketinggalan dalam digital kita ini. Ya kan? Betul nggak? Catat itu bro. Lah harus koar-koar, digital diciptakan untuk koar-koar. Ya, gitu. Apalagi? Jangan mending ini. Kan sia-sia kita bayar pajak. Sekali-kali boleh dong nggak bayar pajak ya, biar nggak bisa bangun apa-apa, biar nggak bisa bayar hutang ke luar negeri, ya enggak? Mantap. Jangan lupa kok ya, Mayan toh ya. Ya itu lagi cek kodamnya Tuan Takur itu, ada Linda di sana, cek kodamnya. Jangan lupa. Ya, presiden kita mendirikan BTS ini di mana-mana, ada 4G, ada 5G. Ya rugi kalau kita nggak gunakan, itu duit kita, bro. Ya, supaya kita tidak dikatakan sama pemimpin kita dulu, jangan sampai kamu ketinggalan zaman, ketinggalan digital. Itu. Ya, jangan lupa itu. Ya, iya. Cuek aja ya. Begitu bro ya, jangan lupa tadi ada 3 ya, satu tema ada 3 inti ya. Jangan lupa komunikasi yang namanya kakaknya Pina dengan Rudiana seperti apa, Tuan Takur. Oh nganjak bibi. tinggal numes be, tenang. Nah itu bro ya. Jadi ingat, satu tema tadi ada 3 inti ya. 3 inti. 1, komunikasinya. Ya, cari. Ya. Kedua, ya itu komunikasi yang namanya Eki sama siapa saja. Nah, karena apa? Widi dan Mega itu punya ponsel. Nggak mungkin kakaknya Pina nggak punya ponsel. Ya. Nah, kalau yang mengangkat kejujuran seperti Mega, seperti Widi, itu ya, ponselnya berani mereka diperiksa ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
Ya, iya. Nah, inti pagi ini kita temanya udah tadi ya, 1 tema 3 inti. Periksa ponselnya kakaknya Pina. Kakaknya Pina dengan yang namanya Rudiana seperti apa, Tuan Takur tadi, percakapannya Eki ke bapaknya seperti apa, bisa jadi kakak Pina komunikasi dengan Eki.